Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita dengan kompetensi destilasi, yaitu kompetensi yang ada di dalam silabus mengoperasikan peralatan destilasi. Di sini mengoperasikan peralatan destilasi kita dibagi dua macam, yaitu destilasi sederhana dengan destilasi yang menggunakan alat yang sudah disiapkan. Itu nanti akan dipraktekkan juga. Tapi hari ini kita tim destilasi, saya Bu Leli, Pak Arif yang mengesut atau memvideokan, dan Bu Ayu akan memperagakan alat-alat apa saja yang dipakai untuk praktikum destilasi. Alatnya sama, yaitu memakai gelas labu didih, memakai gelas ukur, memakai Erlenmeyer sebagai penampung. Ini beker gelas untuk menampung atau menempati alkohol. Di sini ada penyumbat selang, dan di sini adalah pendingin Liebig. Namanya ini pendingin Liebig tulisannya ya, sebagai pendingin. Nah, apa yang dimaksud dengan destilasi? Destilasi itu suatu proses pemisahan dengan perbedaan titik didih. Jadi ada kata-kata titik didih. Kalau ekstraksi yang minggu lalu kita coba praktekkan, itu memisahkan juga tapi menggunakan solvent. Nah, kalau ini karena ada perbedaan titik didih, maka proses destilasi bisa dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Karena kita memakai alkohol dan aquades, di mana alkohol mempunyai titik didih antara 70 sampai 80, aquades lebih kurang 100 derajat Celcius, ada tenggang selisih suhu 30 sampai 20 derajat Celcius. Nah, dengan adanya selisih suhu inilah yang kita ambil untuk memisahkan alkohol dan aquades dengan cara destilasi. Nah, apa sih tujuan kita di sini? Ingin mendapatkan alkohol yang konsentrasinya lebih tinggi. Kita coba. Ini campuran alkohol dan aquades yang sudah kita masukkan ke dalam beker gelas, akan kita ukur dengan menggunakan gelas ukur. Kita ambil, ya, kita coba. Kita nggak tahu ini berapa konsentrasinya. Kita ambil, masukkan ke dalam, ini namanya gelas ukur ya. Jadi kalau mengukur larutan jangan memakai Erlenmeyer atau beker gelas, tapi menggunakan gelas ukur ya, itu fungsinya. Nah, kita ambil lebih kurang 100 ml. Ini namanya alkoholmeter. Nih, nah, ya, kamu lihat ini alkoholmeter, ini ada skalanya. Skalanya 0 sampai 100. Ini juga 0 sampai, ya, kita lihat yang putih ini. Kita pakai yang putih, ya. Nah, ini namanya apa kalau ditanya? Alkoholmeter. Jangan dua kali lagi nanya. Alkoholmeter gunanya apa? Untuk mengukur, mengetahui konsentrasi daripada alkohol. Bu, kalau aquades bisa nggak? Nggak bisa. Dia hanya untuk alkohol. Bagaimana cara mengukurnya? Memakai alat ini, cemplungkan, masukkan ke dalam gelas ukur yang ada alkoholnya. Bisa dilihat kan? Nah, udah. Kita lihat di angka putih-putih ini. Berapa sini kita lihat? Sekitar 40. Jadi titik alkohol, batas alkohol yang ada di dalam gelas ukur ini dengan garis atau strip yang ada di alkoholmeter. Kelihatan nih. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, 40 berarti konsentrasi alkohol yang akan kita destilasi ini 40% ya. Kita coba. Kita taruh kembali dalam ini, Mbak Ayu. Ini yang sudah diukur tadi, masukkan ke dalam labu didih. 100 ml. Kita menggunakan alkohol sebanyak 200 ml. Karena tempatnya sama, tadi kan Ibu ngambil di sini, akan masukkan ke sini. Kita nggak usah ukur lagi, bisa. Dia pasti sama karena konsentrasinya pada tempat yang sama yang dipakai.
Tuh, Ibu ambil 100 lagi. Tadi udah 100. Bu, mau diukur lagi boleh. Tapi hasilnya pasti sama, yaitu sama lagi 40%. Kita masukkan ke dalam labu didih. Seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan apa ini namanya? Sumbat. Ini namanya sumbat, ini selang. Ini seperti ini. Setelah selesai, kita coba mana pemanas. Ini namanya pemanas. Yang panasnya standar. Oh, ini kita coba ini. Nah, ini tombolnya akan berwarna kuning hidup. On namanya ya. Masukkan ke dalam sini seperti ini. Sambung alatnya. Ayo Mbak Ayu. Ini tadi pendingin. Pendingin Liebig fungsinya sebagai pendingin. Masukkan. Nah, jadi ini satu masukkan ke sini. Ini anu dulu Mbak Ayu. Tolong ini diikat dulu. Ngikatnya atau menjepitnya di mana? Di lehernya ini. Nih. Ini kan ada nih alatnya. Di sini. Kamu di sini, jepit di sini. Ayo. Jepit. Masukkan di dalam pemanas. Oke, jepit dulu Mbak Ayu. Oke ya. Jadi di dalam labu didih ini alkohol yang konsentrasinya 40% akan kita destilasi atau akan kita pisahkan antara alkohol dan aquades. Nah, kita pengen tahu berapa sih alkohol hasil destilasinya nanti. Ini gimana masanya? Seperti ini. Ini pendingin Liebig ini kita jepit di tengah, seperti ini, jepit di tengah. Nah, ini dilapisi kertas supaya tidak licin. Karena kadang licin dia suka jatuh, ya, suka jatuh. Kita jepit. Diusahakan ini landai, jangan tegak. Karena kalau dia tegak, hasil alkohol ini tadi mendidih, akan naik masuk ke dalam selang dan akan turun kembali melalui pendingin ini dan akan hasilnya ditampung di sini. Hasilnya di sini. Jadi di sini nanti output, ya ini input. Kalau kita di dalam kaca masak, ini input alkohol awal atau feed, bahan yang akan kita olah. Hasilnya adalah output, di sini outputnya. Nah, nanti di sini jangan lupa ditutup dengan pakai aluminium foil supaya tidak terjadi penguapan. Jangan hidupkan apinya pemanas dulu apabila pendingin belum kita jalankan. Air masuk lewat selang bawah, di bawah nih masuk. Tolong Mbak Ayu. Maaf tadi Ibu lupa masukkan juga batu didih supaya panasnya stabil, sekitar 2-3. Oke. Air masuk yang pendingin yang dari keran dari bawah, yang keluar lewat atas. Apa tujuannya? Supaya panasnya sempurna. Kenapa? Kalau dari atas, karena dia punya tekanan. Dengan dia ada tekanan berarti dia punya kemampuan, punya usaha, sehingga proses pendinginannya lebih maksimal. Tapi kalau Anda masukkan selang masuk airnya lewat atas, maka dia istilahnya gojok aja, hanya lewat, sehingga pendinginannya tidak maksimal. Dia nggak punya tekanan, jadi dia santai aja. Namanya air pasti turun akan ke bawah. Jadi sejarah gravitasi bumi. Tapi kalau dia dari bawah naik ke atas, dia harus ada tekanan. Kalau nggak ada tekanan kan dia nggak punya usaha, kan nggak bisa naik. Nah, adanya tekanan, ada usaha, inilah membuat proses pendinginan lebih baik dan lebih sempurna. Ini air keluar atas, tuh, ini air yang masuk.
Sama dengan ekstraksi, kenapa dia yang melingkar-lingkar tadi? Supaya pendinginnya juga lebih sempurna, jadi lebih lama prosesnya. Sama dengan ini. Kalau dia segini kan nyelondong aja langsung ke bawah. Tapi kalau dia naik, dia ada usaha. Setelah kita diamkan lebih kurang ya 1 jam, mungkin ya 60 menit, maka ini akan didapatkan alkohol yang sudah didestilasi di dalam sini. Nanti alkoholnya di dalam sini. Setelah selesai, kita matikan pemanas. Ini nanti ada alkoholnya, alkohol hasil ya. Ini nanti dapat alkohol hasil. Nanti kita ukur kembali. Ini misalnya ini ambil yang alkohol yang sudah jadi baik. Nah, ini udah habis, paling tinggal 50 mili. Ini hasilnya 150 di sini. Nah, hasil alkohol ini setelah kita matikan ya, kita buka pelan-pelan. Selesai, udah nggak ada yang menetes lagi ya. Kalau ada yang masih menetes jangan. Tapi kalau udah nggak ada yang menetes, kita ambil sama. Kita masukkan ke dalam gelas ukur kembali. Ini berfungsi sebagai output. Output. Kalau tadi input. Kita lihat berapa banyak. Kita ambil aja 100 ml. Jadi usahakan minimal 100 ml. Dengan alkohol meter kita masukkan kembali. Nah, kita lihat kembali, maka hasilnya akan meningkat. Nah, ini belum dapat, kita buat lagi segini. Bisa dihitung kalau dia sudah mengambang. Kan sudah mengambang ini. Ya, bisa sekitar di atas berapa ini? 90-an ya. Nah, inilah satu proses destilasi, namanya rangkaian alat destilasi sederhana. Saya ulangin, ini namanya labu didih, ini namanya tiang statif, ini statif penjepit, ini penyumbat dan selang yang penghubung antara labu didih dan pendingin ledi. Ini juga tamas tiang statif, ini statifnya, ini adalah aliran air yaitu pakai selang. Ini penampung, kita pakai di sini air layer, nanti dipergunakan pakai aluminium foil. Tujuannya apa? Supaya hasil destilasi tidak menguap. Nah, air keluar kita buang ke penampungan, hasil outputnya tadi kita hitung lagi. Nah, sehingga proses destilasi ini berjalan lebih kurang 1 jam. Nah, mudah-mudahan minimal dengan peragaan alat destilasi ini, anak-anakku sekalian paham walaupun tidak maksimal. Mungkin gitu aja, saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.